إذا سجدت فلا تسجد كما تسجد البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وروي أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا تسجد كما تسجد البعير فليضع ركبتيه قبل يديه. وأمرت أن أسجد على السبعة أعظم فعلى الجبهة وأشار بالأنف واليدين وركبتين وأطراف القدمين. Ikhwan fillah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan bersama dengan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat yang cukup banyak menyita perhatian pernyataan para ulama. Kita akan bersama dengan hal-hal yang berkaitan dengan sujud. Berkaitan dengan sujud. Sujud mana yang paling ideal? Apakah kita mendahulukan lutut kita ketika turun pada saat sujud, atau mendahulukan kedua tangan kita? Kemudian kenapa sepertinya sujud terakhir itu lebih lama dibandingkan pada sujud-sujud yang sebelumnya? Ikhwan fillah rahimakumullah, ada dua cara orang melaksanakan sujud ketika dia turun untuk sujud. Cara yang pertama adalah ada orang yang sujud, dia mendahulukan tangannya, kemudian baru lututnya. Ada juga orang yang sujud, dia mendahulukan lutut, kemudian baru tangan. Kedua-duanya itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kedua dari dua pendapat tersebut sama-sama punya jalur pada riwayat Imam Abi Dawud. Kalau yang mendahulukan lutut, maka disebutkan dalam hadis pada riwayat Imam Abi Dawud nomor hadis 838. Adapun yang mendahulukan tangan, maka disebutkan dalam hadis juga diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud nomor hadis 840. Hanya selisih dua nomor hadis. Namun kedua-duanya adalah riwayat pada riwayat Imam Abi Dawud. Jadi yang perlu disampaikan adalah bahwasanya baik yang mendahulukan lutut ataupun yang mendahulukan tangan tidak bisa mengklaim atau menyatakan kami paling sahih ketika bicara sanad hadisnya. Tidak bisa kita katakan bahwasanya yang mendahulukan tangan itu lebih sahih daripada yang mendahulukan lutut. Begitupun juga yang mendahulukan lutut tidak bisa mengatakan bahwasanya kami lebih sahih daripada yang mendahulukan tangan, karena kedua-duanya sama-sama dari jalur diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Berbeda kalau misalnya yang satu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang satu misalnya diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, maka riwayat Imam Al-Bukhari secara kualitas hadis tentunya lebih baik daripada hadis yang keluar pada riwayat Imam Abi Dawud. Sehingga tidak bisa sekali lagi di dalam permasalahan ini untuk dikatakan baik yang mendahulukan tangan ataupun yang mendahulukan lutut dia lebih sahih daripada pendapat yang lain. Namun kita juga harus melihat sababul wurud. Kalau ayat Al-Quran itu ada dengan istilah sababul nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran, maka hadis dikenal dengan istilah sababul wurud, sebab kemunculan hadis tersebut. Hadis yang membicarakan tentang mendahulukan tangan dibandingkan lutut, dia keluar dari jalur sahabat yang sangat masyhur, itu seorang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang bernama asli Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tentang mendahulukan tangan dibandingkan lutut ketika kita turun pada saat sujud. Ada pun hadis yang mendahulukan lutut dibandingkan tangan, dia keluar dari sahabat Nabi SAW yang bernama Wa'il ibn Hajar atau Wa'il ibn Hajar. Wa'il ibn Hajar inilah yang meriwayatkan hadis Nabi
yang melihat praktek Rasul, yang mengambil riwayat dari sabda Nabi bahwasanya Nabi ketika sujud beliau mendahulukan lutut dibandingkan tangan. Jadi dia berbeda dari dua sahabat yang mendahulukan tangan. Itu keluar dari hadis Abu Hurairah. Dia yang menceritakan melihat praktek sujudnya Nabi dan mendengar pernyataan Rasul bahwasanya yang namanya sujud adalah mendahulukan tangan kemudian lutut. Wa'il ibn Hujr atau Wa'il ibn Hujr yang meriwayatkan bahwasanya Nabi ketika sujud mendahulukan lutut dibandingkan tangan, atau yang mendengar pernyataan Rasul kalau engkau sujud maka dahulukanlah lutut kemudian baru tangan. Ini dua sahabat yang berbeda. Tapi yang perlu sama-sama juga kita pahami adalah kenapa sampai seorang Abu Hurairah itu memunculkan riwayat tadi, dan kenapa seorang Wa'il bin Hujr memunculkan hadis yang mendahulukan lutut dibandingkan tangan. Rasanya kata para ahli sejarah adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sahabat yang junior di dalam masuk Islam, bukan sahabat yang lama. Ketahuilah bahwasanya Abu Hurairah beliau masuk ke dalam Islam 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Baru Abu Hurairah masuk Islam. 3 tahun sebelum Nabi wafat, baru Abu Hurairah masuk Islam. Artinya ketika itu kurang lebih Rasul sallallahu alaihi wasallam berusia di 60 tahun. Rasulullah wafat kurang lebih 63 tahun. Sementara Wa'il bin Hujr itu sahabat yang sudah sangat lama masuk Islam, jauh lebih dulu daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kita tahu adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, bahkan di atas dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia 3 tahun sebelum Nabi meninggal dunia dia masuk Islam, dan dia merasa adalah tertinggal dari sahabat-sahabat yang lain. Sehingga yang dilakukan oleh Abu Hurairah adalah bersemangat untuk mencari, bersemangat untuk terus bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengejar pengetahuan sahabat-sahabat yang sudah lebih dulu masuk Islam. 3 tahun beliau manfaatkan untuk mengambil banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kegigihan beliau menjadikan Abu Hurairah sahabat terbaik di dalam banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sejarah mencatat juga bahwasanya Abu Hurairah beliau sekali lagi masuk Islamnya adalah 3 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Inilah letak kenapa muncul hadis Nabi ketika sujud dari riwayat Abu Hurairah mendahulukan tangan. Karena di usia kurang lebih 60 tahun atau 60 tahun ke atas, taruhlah misalnya Abu Hurairah mengambil hadis tadi di usia Nabi 61, 60 lewat. Di usia itulah fisik Nabi SAW sudah mulai lemah, sudah mulai berat, sehingga mau tidak mau turunnya sujud Nabi SAW boleh mendahulukan tangan kemudian lutut. Dan itu dilihat praktek yang demikian oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bahwasanya Nabi ketika sujud boleh dahulukan tangan kemudian baru lutut. Kapan itu? Usia Nabi sudah lebih dari 60 tahun. Karena Abu Hurairah saja masuk Islam, Nabi sudah berusia 60 tahun, 3 tahun sebelum dia wafat. Nah di usia-usia itulah Abu Hurairah memperhatikan sujud dan sholatnya Nabi SAW, sehingga muncullah riwayat tersebut bahwasanya turun sujudnya Nabi dengan mendahulukan tangan kemudian lutut itu pada saat Nabi kurang lebih 3 tahun sebelum beliau wafat. Wa'il bin Hujr yang menceritakan Rasulullah SAW beliau sholat dengan mendahulukan lutut kemudian tangan ketika sujud. Ketika itu pada saat masa usia Nabi masih tangguh, masih kuat.
Nabi ikut perang Badar, Nabi ikut perang Uhud, Nabi banyak mengikuti peperangan. Secara fisik jauh lebih tangguh pada saat itu. Sehingga turun sujudnya Nabi, beliau mendahulukan lutut, kemudian tangan. Inilah yang membedakan antara turun tangan dulu atau mendahulukan lutut dulu pada saat sujud. Yang mendahulukan tangan dulu kemudian lutut, itu hadis keluar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi SAW meninggal dunia, sebelum dia wafat. Dan ketika itu secara fisik Nabi tidak lagi lebih tangguh daripada usia sebelum dia 60 tahun. Maka mau tidak mau praktek sujudnya Nabi pun boleh mendahulukan tangan kemudian lutut. Adapun Wa'il bin Hujr sekali lagi yang meriwayatkan hadis Nabi yang mendahulukan lutut kemudian tangan, beliau melihat praktek sujudnya Nabi di masa ketika Nabi masih secara fisik tangguh dan lebih kuat, sehingga turunnya Nabi ketika sujud mendahulukan lutut kemudian tangan. Sekali lagi ini perbedaannya, bukan pada perbedaan kualitas hadis, tidak, karena kualitas hadis sama-sama diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Perbedaannya ada sabab kenapa Nabi praktek sujud mendahulukan lutut, kenapa Nabi ketika sujud mendahulukan tangan. Perbedaannya ada pada masa ketika beliau sudah mulai lemah, mulai tidak mampu lagi. Bahkan disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala di masa-masa akhir tersebut pun Nabi ketika sholat beliau bersandar di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid untuk menopang tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini gambaran bagaimana akhir-akhir di masa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ingin perlu ditekankan adalah bahwasanya tidak ada yang salah baiknya mendahulukan tangan ataupun yang mendahulukan lutut. Namun kalau orang tersebut punya kemampuan untuk sujud di dalam memilih apakah mendahulukan tangan ataupun mendahulukan lutut, maka pilihannya adalah apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza usnida bainal amrayni akhadha bi aysirihima. Kalau kalian dihadapkan dengan dua pilihan, maka ambillah pilihan yang termudah. Dan itu yang dipraktekkan Nabi ketika Rasulullah SAW mendapatkan dua pilihan, maka Nabi senantiasa mengambil pilihan yang termudah dibandingkan pada pilihan yang lainnya. Jadi kalau kita mohon maaf lebih mudah untuk mendahulukan tangan pada saat sujud, maka ambil pilihan tersebut. Terkhusus mungkin pada usia orang yang sudah uzur, terkhusus juga mungkin orang yang punya beban, terkhusus mungkin ada orang yang mungkin mohon maaf dalam keadaan sakit, maka jangan dipaksakan ketika turun sujud mendahulukan lutut kemudian tangan. Silakan dia dahulukan tangan kemudian baru lutut, karena itu tahu praktek Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang mungkin tidak ada problem secara fisik, dia sanggup, dia kuat dan dia mampu, maka mohon maaf harus kita sampaikan yang paling mudah secara umum adalah dia dahulukan lutut secara umum. Yang sehat, yang masih kuat, ketika turun sujud secara umum nyaman mendahulukan lutut atau nyaman mendahulukan tangan. Umumnya lebih nyaman mendahulukan lutut umumnya. Dan ini yang ditekankan oleh jumhur ulama. Ingat, bukan berada pada posisi orang yang menyalahkan mendahulukan tangan kemudian lutut, tidak, sama sekali tidak kita salahkan, karena itu ada hadis Rasul. Karena kapanpun kita menyalahkan, kita akan berhadapan di hari kiamat pada hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mendahulukan tangan boleh, orang yang mendahulukan lutut boleh. Tidak ada yang mengatakan ini lebih sahih, tidak. Tapi ini sebab kenapa Nabi mendahulukan tangan, sebab kenapa Nabi mendahulukan lutut. Rahasianya pada jalur periwayatan hadis sahabat Nabi SAW. Benar memang di dalam sejarah Abu Hurairah jauh lebih masyhur daripada Wa'il bin Hujr. Kemasyhuran Abu Hurairah itu sebabnya adalah beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi di dalam permasalahan ini perlu dilihat sebab kenapa Abu Hurairah meriwayatkan tadi. Karena faktanya beliau masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi SAW wafat.
Sehingga praktek sholatnya Nabi pun yang dilihat oleh Abu Hurairah adalah senantiasa mendahulukan tangan kemudian lutut. Sebab ia mohon maaf yang sudah berumur misalnya ya, 60 lebih lah berapa, sebelum yang berusia 60 atau 70, 30, 40 turun sujudnya rata-rata mendahulukan lutut rata-rata. Tapi ketika sudah di usia mungkin 70, berdahulu lututnya rasa apa aja lutut begigir-gigir juga, sehingga mau tidak mau dia turunkan tangan. Ini yang terjadi. Rasul juga demikian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum usia 60 tahun, praktek yang dilihat sahabat, beliau turun sujud mendahulukan lutut, kemudian tangan. Di usia lebih dari 60 tahun, sujudnya Nabi, beliau mendahulukan tangan baru lutut, dan itu yang terjadi. Oleh karena itu, ketika ini terjadi khilaf, tinggal kita memilih. Pertama pilihannya adalah mana yang paling mudah menurut kita. Kalau mungkin sebahagian kita lebih nyaman untuk mendahulukan tangan, silakan, tidak ada yang salah, karena itu ada hadis Rasul dan praktek Rasul. Tapi masalahnya memilih pendapat tersebut, alasannya apa? Kalau alasan kita, oh ini hadis Abu Hurairah, Anda salah. Kenapa? Abu Hurairah memeluk agama Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Kalau pilihan pendapat mendahulukan tangan kemudian lutut, menganggap itu lebih sahih, Anda belum salah. Kenapa? Ini sama-sama riwayat keluar dari Abu Daud. Tapi kalau pilihan mendahulukan tangan kemudian lutut, pilihannya adalah karena itu lebih nyaman menurut Anda, maka silakan dengan pilihan tadi. Sama orang yang mengambil hadis dari Wa'il bin Hajar. Kalau dia mengambil pilihan untuk mendahulukan lutut kemudian tangan, alasannya adalah ini lebih nyaman dan lebih mudah, maka Anda benar dengan mengambil alasan tadi. Karena Rasul setiap memilih dari satu dua pilihan, beliau mengambil pilihan yang termudah. Jadi di dalam menetapkan pilihan, ketika mengambil hukum tersebut, alasan kita apa? Kalau alasan kita sebabnya adalah kualitas hadis, maka kualitas secara umum itu sama, baik yang tangan ataupun yang lutut, itu sama kualitas hadisnya. Tidak kita katakan ini lebih sahih, tidak. Kalau pemilihannya kenapa? Itu riwayat Abu Hurairah, sementara ini sahabat tidak masyhur, Anda salah. Karena di dalam masalah ini Abu Hurairah kita tahu baru memeluk agama Islam 3 tahun sebelum beliau wafat. Tapi kalau pilihan sebabnya adalah karena kenyamanan atau keperluan kita, kenapa saya harus mendahulukan lutut, kenapa saya harus mendahulukan tangan, maka ini pilihan yang bijak, alasan yang bijak. Karena mohon maaf, terkadang sebahagian orang mengambil pilihan untuk mendahulukan tangan, mereka menganggap saya lebih sahih. Ini perlu kita koreksi. Karena terkadang orang yang mengambil pilihan untuk mendahulukan tangan dibandingkan lutut pada saat sujud, mereka menganggap ada sosok dari Abu Hurairah. Ini yang harus kita luruskan. Kita jelas Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala sahabat yang sangat masyhur, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sahabat yang begitu berjasa di dalam Islam, sahabat yang pernah dibawakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dilihat oleh Abu Hurairah, apapun yang didengar oleh Abu Hurairah dari ucapan saya, dari praktek perbuatan saya, Abu Hurairah tidak akan pernah bisa menepas hafalan dia. Terus dia punya hafalan, terus dia ingat, memorinya begitu kuat. Itu didoakan Rasulullah SAW. Namun latar belakangnya pun harus dilihat. Ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana turun sujud tadi, tentang bagaimana turun sujud tadi. Jadi terserah, kalau dia memilih tangan silahkan, memilih lutut pun juga sangat diperbolehkan. Tapi alasannya apa? Apa yang mendasari kita mengambil pilihan tadi? Apa yang mendasari pilihan kita sehingga kita menjatuhkan pilihan untuk mendahulukan tangan ataupun mendahulukan lutut?
Kemudian yang kedua tadi adalah kenapa sepertinya doa pada sujud terakhir itu sepertinya sujud di terakhir sepertinya lebih lama. Kenapa sepertinya orang ketika sholat sujud terakhir itu sepertinya lebih lama daripada sujud-sujud yang lainnya. Orang biasanya mengambil doa, kesempatan berdoa kapan? Ketika pada saat sujud. Dan itu ditempatkan biasa di sujud terakhir. Sebenarnya ketika kita berdoa di dalam sholat, baik sujud pertama, sujud kedua, ataupun sujud ketiga, sujud keberapapun, kita tetap disyariatkan, dianjurkan untuk berdoa. Tidak ada pernyataan Nabi untuk berdoa pada sujud terakhir, sementara sujud yang lainnya tidak berdoa, tidak. Semua sujud kita di dalam sholat diperintahkan untuk berdoa. Aqrabul 'abdi ila rabbih inda doa, sedekat dengan hamba dengan Rabbnya kapan? Ketika inda sujud, ketika dia bersujud. Fa'akhirud doa, perbanyak doa, dan riwayat yang fa'akhirud doa, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Jadi Rasul ketika beliau bersabda berdoa pada saat sujud itu kapanpun, tidak mutlak di sujud terakhir, tidak. Namun kenapa sebahagian orang ketika berada pada sujud terakhir dia berlama-lama? Alasannya kata para ulama, ketika seseorang itu berada pada sujud terakhir, dia sepertinya lebih lama dibandingkan pada sujud-sujud yang lainnya, adalah karena dia merasa ini sujud terakhir dan dia masih lama untuk mendapatkan sujud kecuali dia sholat lagi. Berulang nih. Kenapa orang ketika di sujud terakhir dia lebih lama daripada sujud yang sebelumnya? Karena dia merasa ini sujud terakhir dia, dan dia mengambil kesempatan pada sujud terakhir untuk lebih memperbanyak doa. Karena kalau dia ingin berdoa lagi pada saat sujud, itu akan lebih lama waktunya kecuali dia mengerjakan sholat lagi. Sehingga dipilihlah di sujud terakhir dia lebih perbanyak doa. Tapi kalau pemilihan sikap tersebut memperlama doa pada sujud terakhir dengan anggapan bahwasanya sujud sebelumnya itu tidak ada perintah doa, maka ini alasan yang tidak tepat. Kalau kita memilih doa, memilih sujud terakhir untuk memperlama doa kita, alasannya adalah hanya di sujud terakhir kita berdoa, maka ini bukan alasan yang tepat. Tapi kalau alasan kita memperlama sujud kita di sujud terakhir karena kita menganggap ini sujud terakhir, kalau kita ingin mendapatkan doa pada sujud lagi, kita harus mengerjakan sholat lagi. Waktu yang cukup lama ini menjadikan kita berlama-lama pada sujud terakhir untuk berdoa, maka ini pilihan yang tepat, alasan yang tepat. Tapi kalau alasannya adalah hanya menempatkan doa pada sujud yang terakhir, sementara sujud pertama, kedua, dan selanjutnya tidak kita masukkan doa, ini bukan pilihan yang tepat. Dan mohon maaf, rata-rata orang terjebak pada pemahaman sujud pertama, kedua, ketiga, dan keempat di dalam sholat dianggap itu bukan bagian untuk kita berdoa, tidak. Rata-rata orang melepas doa pada saat sujud pertama. Rata-rata orang melepas doa pada saat sujud yang kedua, di rakaat pertama misalnya. Rata-rata orang melepas sujud di kesempatan yang ketiga, karena dalam sholat itu ada beberapa kesempatan untuk sujud. Idealnya setiap sujud kita berdoa, idealnya setelah kita membaca subhan rabbil a'la atau subhan rabbil a'la wa bihamdi atau subhanallah wa rabbana wa bihamdika Allahumma firli, masukkan doa kata Rasulullah SAW, karena itu sedekat dengan hamba dengan Rabbnya. Tapi di saat kita memasukkan doa pada sujud-sujud awal tadi, tidak lebih lama sebagaimana di sujud terakhir. Mungkin kita ambil doa-doa umum ketika kita berada pada sujud-sujud tadi dengan doa yang lebih umum. Yang idealnya ketika kita berdoa tidak kita lafazkan dan tidak kita ucapkan, cukup di dalam hati ketika kita sujud. Karena kita khawatir pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yasiru salatan biha min kalamin nas, fa inna salatan biha tasbih wa tadbir wa qiraatul Quran.
janganlah kalian mengucapkan sesuatu di luar dari apa yang ada dan diperintahkan di dalam sholat, karena kita hanya diperintahkan untuk membaca bacaan yang diperintahkan di dalam sholat. Artinya ketika kita berdoa dalam sujud, cukup dalam hati. Jadi ambil kesempatan di setiap sujud untuk berdoa, baik misalnya doa-doa umum ataupun doa-doa khusus yang idealnya cukup di dalam hati. Sujud pertama misalnya setelah subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya doa dalam hati. Ya Allah, memohon semua kebaikan yang pernah diminta Rasul. Hamba berlindung dari semua kejahatan dan kejelekan yang Rasulullah pernah berlindung. Kalimat-kalimat yang pendek saja. Intinya dia masukkan doa. Kemudian dia bangun dari sujudnya. Kemudian dia sujud lagi. Dia baca zikir sujud, subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal bihamdi, atau subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dia masukkan lagi doa, dia punya problem apa, dia punya masalah apa. Karena itu sedekat-dekat hamba dengan Rabbnya. Ya Allah, hamba punya problem ini, ya Allah ijabahilah, ya Allah selesaikan urusan hamba, ya Allah. Cukup dia berbicara dalam hatinya. Kemudian dia bangun dari sujudnya. Tidak dia tumpuk doa itu di sujud terakhir. Tidak dia ambil kesempatan doa itu di sujud terakhir. Tidak. Semua sujud kita punya potensi sama, itu sedekat-dekat hamba dengan Rabbnya. Tapi sekali lagi, kenapa di sujud terakhir itu orang lebih lama? Karena itu sujud terakhir dan itu kesempatan terakhir dia untuk mendapatkan doa pada saat sujud. Maka mereka pun memperlama doanya pada saat sujud terakhir. Karena kalau ingin mendapatkan doa lagi di dalam sujud, mereka harus mengerjakan salat lagi. Ini sebab kenapa mayoritas ulama memperlama doa pada sujud terakhir. Bukan untuk meniadakan doa di sujud-sujud pertama, tidak. Terkadang kita salah paham, kita tiadakan doa di sujud pertama, sujud kedua dan selanjutnya, berpikir seakan-akan doa itu hanya pada sujud terakhir. Tidak seperti itu pemahamannya. Pemahamannya adalah semua sujud kita dianjurkan untuk berdoa, tapi di sujud terakhir kenapa lebih lama? Karena itu kesempatan terakhir, dan kalau dia ingin mendapatkan doa pada saat sujud, mau tidak mau dia harus salat lagi. Sehingga orang pun terkadang memperlama doa pada saat sujud. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.